Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pendekatan sistem dan model-model desain instruksional. Pendekatan sistem. Menurut Johnson Cass dan Rosenzweig tahun 1973, pendekatan sistem adalah cara berpikir untuk mengatur tugas melalui suatu kerangka yang melukiskan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal sehingga merupakan suatu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Van Gogh tahun 1974, pendekatan sistem merupakan desain metodologi, kerangka kerja konseptual, metode ilmiah baru, teori keorganisasian, sistem manajemen, metode rekayasa riset operasi, dan metode untuk meningkatkan efisiensi, serta metode untuk menerapkan teori umum sistem. Ciri-ciri pendekatan sistem dalam dosen pendidikan tahun 2014. Yang pertama, adanya tujuan. Setiap rakitan sistem pasti bertujuan. Tujuan sistem telah ditentukan lebih dahulu dan itu menjadi tolak ukur pemilihan komponen serta kegiatan dalam proses kerja sistem. Tujuan sistem ialah pusat orientasi dalam suatu sistem. Nah, yang kedua, adanya komponen sistem, itu selain tujuan. Pengajaran di sekolah sebagai sistem, maka semua unsur yang tercakup di dalamnya, baik manusia maupun non-manusia, dan kegiatan-kegiatan lain yang terjadi di dalamnya, ialah merupakan komponen sistem. Yang ketiga, adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak, dan kesatuan kerja sistem. Tubuh kita merupakan suatu sistem. Semua fungsi komponen sistem dikoordinasikan secara kompak agar diri kita dan kehidupan kita sebagai manusia berjalan secara sehat dan semestinya. Dan yang terakhir, adanya interaksi antar komponen. Antar subsistem atau komponen dalam suatu sistem terdapat saling hubungan, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Model-model desain instruksional. Model Gerlach and Ellis 1971 merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis mendesain sebuah model pembelajaran yang dapat digunakan oleh semua kalangan termasuk pendidikan tingkat tinggi karena model pembelajaran ini memiliki penentuan strategi yang dapat digunakan oleh pendidik. Komponen-komponen dari model pembelajaran Gerlach dan Ellis. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran atau specification of object. 2. Menentukan isi materi atau specification of content. 3. Penilaian kemampuan awal siswa atau assessment of answering behaviors. 4. Menentukan strategi atau determination of strategy. 5. Pengelompokan belajar atau organization of group. 6. Pembagian waktu, allocation of time. 7. Menentukan ruangan atau allocation of space. 8. Memilih media atau allocation of research. 9. Evaluasi hasil belajar, evaluation of performance. 10. Menganalisis umpan balik atau analysis of feedback. Model Instructional Development Institute. Tahapan dalam model Instructional Development Institute yaitu 1. Penentuan. Identifikasi masalah dimulai dengan analisis kebutuhan atau disebut need assessment. Need assessment ini berusaha mencari perbedaan antara apa yang ada dan apa yang idealnya. 2. Pengembangan. Identifikasi tujuan yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu tujuan instruksional yang hendak dicapai, yaitu dengan tujuan instruksional umum. Dalam hal ini, Instructional Development Institute menyebutkan dengan terminal objektif. 3. Penilaian. Setelah program instruksional disusun, diadakan tes uji coba untuk menentukan kelemahan dan keunggulan, serta efisiensi dan keefektifan dari program yang dikembangkan. Model Briggs. Pengertiannya, desain pembelajaran model Briggs yaitu desain pembelajaran yang berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran dosen atau guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional maupun tim pengembangan instruksional yang susunan anggotanya meliputi dosen, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Briggs berpendapat bahwa
Model ini juga sesuai untuk pengembangan latihan jabatan tidak hanya terbatas pada lingkungan program-program akademis saja. Di samping itu, model tersebut dirancang sebagai metodologi pemecahan masalah instruksional. Langkah pembelajaran model BRICS. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Penyusunan garis besar kurikulum. 3. Perumusan tujuan. 4. Analisis tujuan. 5. Penyiapan evaluasi belajar. 6. Menentukan jenjang belajar. 7. Penentuan kegiatan belajar. 8. Pemilihan media yang sesuai. 9. Perencanaan kegiatan belajar. 10. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 11. Pelaksanaan evaluasi belajar. 12. Pengembangan media. 13. Penyusunan program pemanfaatan. 14. Pemantauan atau monitoring bersama. 15. Evaluasi formatif. 16. Evaluasi sumatif. Model Dick dan Carey. Pengertian: model pembelajaran Dick dan Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dick dan Carey memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis yang menyeluruh. Komponen utama model Dick dan Carey yang pertama ada mengidentifikasi sasaran pembelajaran, kedua melaksanakan analisis pembelajaran, ketiga, menganalisis pembelajar dan konteks. Keempat, menuliskan sasaran kinerja. Kelima, mengembangkan instrumen asesmen. Keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif terhadap pembelajaran. 9. Merevisi pembelajaran. 10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model Dick dan Carey. Model Carey adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program, di mana alur tersebut merupakan rangkaian yang sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Oke, yang selanjutnya 4 unsur dalam membuat model Carey. Yang pertama, untuk siapa program itu dirancang. Yang kedua, apa yang harus dipelajari. Yang ketiga, bagaimana isi bidang studi dapat dipelajari dengan baik. Yang keempat, bagaimana mengetahui bahwa proses belajar telah berlangsung. Selanjutnya, tahap-tahap dalam mengembangkan perangkat pembelajaran menurut model Carey 1994. Yang pertama, masalah pembelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, urutan materi pembelajaran. Yang keenam, strategi pembelajaran. Yang ketujuh, cara menyampaikan pembelajaran. Yang kedelapan, instrumen penilaian. Yang kesembilan, sumber pembelajaran. Yang ke-10, revisi perangkat. 11, penilaian formatif. 12, perencanaan atau manajemen proyek. Yang 13, penilaian sumatif. Yang ke-14, pelayanan pendukung. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.